Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam yang tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dolalati ilal huda. Baik yang saya hormati Bapak Supiat Aidan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nifa Nailur Rahma, merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Flashcard Terhadap Kemampuan Membaca Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 4 SDN Cakung Timur 04 Pagi. Selanjutnya bab 1 pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Membaca merupakan suatu kegiatan proses kognitif yang sangat penting di dalam kehidupan untuk menemukan berbagai informasi yang dapat ditemukan pada tulisan. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar untuk melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi memahami dan menginterpretasikan juga seperti lambang, tanda, atau kalimat yang bermakna sehingga pesan dapat tersampaikan. Kemampuan membaca sangat mempengaruhi kesiapan anak dalam memasuki persaingan di era globalisasi. Oleh sebab itu, masyarakat harus menyadari bahwa kemampuan membaca merupakan hal yang terpenting ditanamkan pada sejak dini, agar menjadi suatu kebiasaan yang dibawa anak sepanjang masa. Pada keterampilan membaca pun menjadi perhatian di SDN Cakung Timur 04 Pagi khususnya kelas 4, yang dimana terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membaca. Adapun penyebabnya yaitu siswa tidak mengenal huruf, siswa tidak mengenal kata, dan siswa tidak memahami makna kata. Hal ini dipengaruhi dengan tidak adanya media untuk mengajarkan membaca sehingga siswa yang memiliki penangkapan rendah mereka sangat kesulitan. Dan yang kedua, tidak adanya motivasi dari guru, serta tidak adanya kepedulian dari orang tua untuk memberikan pelajaran tambahan. Untuk meningkatkan keterampilan membaca, maka dibutuhkan alat bantu yaitu media pembelajaran agar dapat memudahkan bagi seseorang pendidik sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu yaitu media flashcard. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah berpengaruh dengan adanya penerapan media flashcard terhadap keterampilan membaca kelas 4 SDN Cakung Timur 04 Pagi. Dan yang kedua, bagaimana penerapan media flashcard terhadap keterampilan membaca kelas 4 SDN Cakung Timur 04 Pagi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Maka permasalahan yang dapat diidentifikasi masalah yaitu siswa mengalami kesulitan dalam mengenal huruf-huruf. Yang kedua, siswa sulit dalam menyambungkan kata menjadi suatu kalimat. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam memberikan variasi media pembelajaran kalimat. Dan yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa karena mengalami kesulitan dalam membaca. Adapun pembatasan masalah. Di sini pada penelitian ini peneliti hanya meneliti kemampuan membaca pada pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 4 SDN Cakung Timur 04 Pagi dan menggunakan sebuah alat media yaitu flashcard. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian bagi sekolah yaitu memberikan sebuah pemikiran bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar dalam meningkatkan kemampuan membaca menggunakan media flashcard. Bagi guru, memberikan variasi media pembelajaran dalam mengatasi siswa yang lambat membaca agar dikembangkan menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya dengan memperbaiki kelemahan ataupun kekurangan dan mengoptimalkan pelaksanaan hal-hal yang dianggap baik. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teoritis yang di dalamnya terdapat deskripsi teoritis, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.
Deskripsi teoritis. Pengertian keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Dari pengertian keterampilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua komponen, yaitu kecakapan dan tugas atau pekerjaan. Pengertian membaca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berarti kesanggupan atau kecakapan bahwa membaca dapat diartikan suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan kegiatan fisik maupun mental untuk mengetahui dan memahami makna suatu tulisan. Rinda Laksana mengemukakan bahwa membaca adalah menggali informasi dari teks, baik berupa tulisan maupun gambar. Di sini menurut Anderson dalam Tarigan berpendapat bahwa membaca memiliki tujuan, yaitu membaca untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk menilai, dan membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Di sini terdapat teknik membaca. Di dalam membaca perlu diperhatikan, yaitu 1. Membaca yang relatif lambat. Membaca yang relatif lambat yaitu dengan membaca baris demi baris seperti yang bisa dilakukan dalam membaca ringan. Yang kedua yaitu skimming atau melihat dengan cepat, yaitu membaca yang dilakukan dengan semakin lebih cepat, biasanya dilakukan ketika sedang mencari sesuatu yang khusus dalam sebuah teks. Dan yang ketiga, ada scanning, melihat sekilas. Biasanya digunakan untuk melihat isi buku atau membaca sekilas, misalnya saat membaca koran. Yang keempat, warp speed, yaitu kecepatan tinggi. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari medium. Secara harfiah diartikan dengan perantara atau pengantar. Menurut Resir, mengatakan bahwa media pembelajaran yaitu sebagai sarana fisik dengan instruksi yang disampaikan kepada siswa. Media dalam hal ini ditafsirkan sebagai alat bantu berbentuk fisik yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Guru menggunakan media supaya memperjelas pesan yang disampaikan kepada siswa. Yudi Munadi menjelaskan beberapa pengelompokan media dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu media tradisional. Di antaranya media visual diam yang diproyeksikan, media visual tak diproyeksikan, media audio, media penyajian multimedia, media dinamis, media cetak, media permainan, dan media realita. Yang kedua yaitu media teknologi mutakhir, yaitu media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Bahwa penelitian ini menggunakan media tradisional, yaitu media visual diam yang tak diproyeksikan yang berupa media flashcard. Pengertian flashcard, pendapat Dini Indriani dalam Aningsih 2017 mengungkapkan bahwa flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang ukurannya seukuran kartu pos, sekitar 25 cm x 30 cm. Pendapat yang telah dikemukakan bahwa segala sesuatu dapat dijadikan media dalam pembelajaran, asalkan media yang digunakan tersebut dapat menjadikan siswa lebih mengerti dan paham serta membuat siswa tidak bosan. Dengan demikian, siswa lebih mudah dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru dengan media. Langkah-langkah penggunaan media flashcard. Pertama, kartu-kartu yang telah disusun rapi oleh guru diangkat setinggi dada dan menghadap kepada siswa. Yang kedua, mencabut satu persatu kartu setelah guru menjelaskannya. Yang ketiga, yaitu guru memberikan satu persatu kepada siswa untuk diamati dan berawal pada siswa yang duduk paling depan. Hal ini bisa disajikan dengan cara permainan, yaitu meletakkan kartu secara acak pada sebuah kotak yang berada jauh dari siswa. Siapkan siswa yang akan berlomba. Guru memerintahkan siswa untuk mencari kartunya yang berisi teks, gambar, ataupun lambang. Setelah siswa sudah mendapatkan kartunya, siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan yang terakhir, siswa menjelaskan isi kartu yang telah didapatnya. Pengertian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Lydia Emilsa, yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Flashcard Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas 3 SDN 188 Pekanbaru.
Pada hasil analisis terhadap skor akhir diketahui bahwa siswa belajar menggunakan media pembelajaran di kelas eksperimen memiliki peningkatan rata-rata dari 55,9 menjadi 70,6 dengan standar deviasi 15,4. Sedangkan kelas kontrol memiliki rata-rata 56,3 menjadi 64,1 dengan standar deviasi 13,6. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh penggunaan media flashcard terhadap keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi dengan menggunakan flashcard. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhariz Zubaidillah yaitu dengan judul Pengaruh Media Kartu Bergambar Flashcard terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab, bahwa hasil penelitian menunjukkan kurang berpengaruh dengan adanya media kartu bergambar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada hasil uji T menggunakan independent sample test diperoleh signifikan 0,344. Maksudnya, pembelajaran dengan penggunaan media kartu bergambar kurang berpengaruh dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. Kerangka berpikir, adanya penerapan media flashcard maka sangat mengharapkan supaya dapat meningkatkan keterampilan membaca sehingga banyak yang minat membaca untuk menggali sebuah informasi dari isi bacaan tersebut, serta dapat menentukan ide pokok dan gagasan pendukung. Pada kondisi awal, guru belum dapat mengoptimalkan penggunaan media flashcard dan kemampuan membaca siswa masih rendah. Selanjutnya, tindakan guru menggunakan media flashcard dalam pembelajaran. Di sini siswa menggunakan media flashcard tersebut. Pada kondisi akhir, diduga melalui X dapat mempengaruhi Y bagi siswa kelas 4 SDN Cakung Timur 04 pagi. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh media flashcard terhadap kemampuan membaca siswa kelas 4 SDN Cakung Timur 04 pagi. HO. Tidak terdapat pengaruh signifikan media flashcard terhadap keterampilan membaca siswa. HA. Terdapat pengaruh secara signifikan media flashcard terhadap keterampilan membaca siswa. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian, diantaranya tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil penerapan media flashcard terhadap keterampilan siswa kelas 4 di SDN Cakung Timur 04 pagi dan pengaruh penerapan media flashcard terhadap keterampilan membaca siswa kelas 4 di SDN Cakung Timur 04 pagi. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Cakung Timur 04 pagi yang terletak di Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 sampai bulan Januari tahun 2021. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert di dalam bentuk checklist. Selanjutnya, populasi sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Cakung Timur 04 pagi tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Adapun jumlah populasinya sebanyak 66 siswa yang terbagi dalam dua kelas yang terdiri dari kelas 4A berjumlah 34 siswa dan kelas B berjumlah 32 siswa. Dalam pengambilan sampel, maka dilakukan screening, yaitu penyaringan khusus untuk menentukan siswa-siswa yang mengalami keterlambatan membaca, atau disebut uji sederhana untuk mengetahui diagnosa awal. Setelah dilakukan pertimbangan, maka selanjutnya peneliti memilih kelas 4A sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B sebagai kelas kontrol, sehingga kelas eksperimen diajarkan menggunakan flashcard dan kelas kontrol dengan konvensional. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam penelitian karena data merupakan penggambaran yang teliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Yang pertama, jenis instrumen. Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes performance yaitu tes membaca. Yang kedua, kisi-kisi instrumen. Di sini terlihat aspek penilaian yaitu pengetahuan alfabet,
kewajaran lafal, pengejaan konsonan di awal dan di akhir, dan kelancaran. Bobot yang terdapat yaitu 5. Kemudian uji instrumen, terdapat validitas instrumen dan reliabilitas tes. Validitas instrumen yaitu menunjukkan ke arah penerapan media flashcard dalam mengatasi keterlambatan siswa dalam membaca. Di reliabilitas tes yaitu sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Uji persyaratan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPPS versi 18. Prasyarat analisis yang dipakai dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji analisis akhir atau pengujian hipotesis. Pada uji normalitas data yang dimaksud untuk memeriksa apakah data populasi berdistribusi normal atau tidak. Kemudian pada uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Untuk mengetahui rumusnya sebagai berikut, F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Pada uji hipotesis ini, untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y digunakan korelasi produks momen, yaitu keterangannya N sama dengan jumlah respon, X nilai indeks variabel bebas, Y nilai taksir variabel terikat, XY hasil perkalian variabel X dan Y, RXY yaitu koefisien korelas. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.